Ketika Rusia memutuskan untuk melancarkan operasi militer khususnya, prosesnya berlangsung sekitar 8 hari. Dan selama 8 hari sebelum itu, Anda bisa melihat pelanggaran gencatan senjata meningkat. Awalnya saya pikir mungkin itu adalah persiapan Rusia untuk ofensif mereka sendiri. Namun ketika saya meneliti lebih dalam laporan resmi OSCE, saya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar justru pihak Ukraina yang saat itu memprovokasi. Saya mendapatkan informasi ini dari 2 sumber berbeda yang berada di Oblast Lugansk saat kejadian dimulai. Kemudian, jika melihat statistik, satu-satunya data yang 100% dapat diandalkan adalah data dari kamera pada malam hari. Berdasarkan lokasi kamera, saya tahu siapa yang menembaki siapa. Setiap kali kami membahas pengamatan kamera malam, sebagian besar adalah garis Ukraina yang menembaki garis separatis. Jadi, Enkensengs militer throat the prithirip for memthor provokasi you, it's hidu, gepresal, and branding time. As if they wanted Russia to attack. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Dan hari ini, saya berbicara dengan Benoit Pare, seorang perwira cadangan Angkatan Darat Prancis dan mantan analis Kementerian Pertahanan. Yang terpenting, Pak Pare pernah bekerja untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, yaitu OSCE, sebagai bagian dari misi pemantauan gencatan senjata di Ukraina Timur. Ia juga menulis sebuah buku tentang pengalamannya di Donbas, berjudul Apa yang Saya Lihat di Ukraina, 2015 hingga 2022, catatan seorang pengamat internasional. Itulah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Pak Pare, selamat datang. Nawixiasin Doral. Terima kasih banyak sudah bersedia. Karena saya sudah lama ingin tahu tentang misi OSCE dan orang-orang yang bekerja di sana di lapangan. Karena jumlah kalian cukup banyak. Ada personel OSCE di kedua sisi garis depan sebelum tahun 2022, sebelum perang besar-besaran yang kita saksikan sekarang. Kita sering lupa bahwa antara tahun 2014 dan 2022 sudah banyak terjadi penembakan dan pengeboman, dan sekitar 14.000 orang, 14.000 meninggal dalam periode itu, yang sekarang sering kita lupakan. Bisakah Anda mulai dengan menceritakan seperti apa struktur misi Anda, kapan Anda berangkat, di mana Anda ditempatkan, dan apa motivasi Anda melakukan ini? Benar. Jadi pada dasarnya, misi ini disebut Misi Pemantauan Khusus OSCE di Ukraina. Misi ini dibentuk pada 21 Maret 2014, tepat setelah pengambilalihan Crimea oleh, diduga pasukan Rusia, atau katakanlah, tepat setelah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Ukraina, menyusul apa yang saat itu dipresentasikan sebagai revolusi di Ukraina, tetapi yang kini oleh banyak orang dianggap sebagai kudeta, yang terjadi pada Februari 2014. Jadi kudeta ini memicu reaksi berantai dengan demonstrasi besaran di wilayah Ukraina yang mayoritas berbahasa Rusia, yang juga menyebabkan krisis Crimea. Crimea memutuskan untuk pada dasarnya memperoleh kemerdekaannya dari Ukraina dengan bantuan menurut kami Rusia. Dan jadi para anggota OSCE, yang pada dasarnya OSCE adalah organisasi yang terdiri dari semua negara di belahan bumi utara secara garis besar, artinya semua blok barat ditambah negara-negara bekas Uni Soviet. Dan Jepang sebenarnya semacam anggota asosiasi, bukan anggota penuh, tetapi anggota asosiasi. Jadi, negara-negara ini memutuskan untuk meluncurkan misi observasi di lapangan. Mandat awal kami adalah untuk mendorong perdamaian dengan mendorong dialog di lapangan, melaporkan peristiwa keamanan, dan memantau situasi hak asasi manusia. Itu adalah mandat awalnya. Bolehkah saya tambahkan secara hukum, seharusnya dilakukan OSCE adalah memantau apa yang disepakati dalam perjanjian Minsk. Benar, Anda memiliki perjanjian Minsk. Perjanjian Minsk ditandatangani setelahnya. Awalnya, misi OSCE tidak ada hubungannya dengan perjanjian Minsk karena memiliki mandatnya sendiri.
Bagi orang-orang yang membeli buku saya di lampiran, saya sebenarnya menyalin mandat misi OSCE tersebut. Sebenarnya, penting untuk menjelaskan hal ini karena ketika saya sendiri bergabung dengan misi tersebut, saya bergabung dengan unit khusus yang disebut Human Dimension Unit. Human Dimension Unit tidak secara khusus bertanggung jawab memantau perjanjian Minsk. Kami sebagian besar bertanggung jawab memantau pelanggaran hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari mandat awal sejak Maret 2014. From 2014, March 2014. I joined this mission myself in 2015. Saya sendiri bergabung dalam misi ini pada Juli 2015. Tetapi begitu misi ini dibentuk pada Maret 2014, situasi di lapangan dengan cepat berkembang menjadi konflik militer. Namun, misi OSCE pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai misi pengamatan militer. Misi ini seharusnya murni bersifat sipil. Namun ketika perjalanan dimulai di Donbas sejak April, para pengamat pertama dari OSCE yang dikirim ke sana, beberapa dari mereka disandera. Mereka ditangkap oleh berbagai kelompok, sebagian besar di Oblast Luhansk. Karena Oblast Luhansk sejujurnya memang sangat kacau pada saat itu. Ada banyak kelompok yang Anda tahu, di Ukraina kami sebut sebagai kelompok Cossack. Kelompok Cossack. Dan para Cossack yang saya ketahui kemudian sangat independen dari kekuasaan manapun. Very independent from any power. They only recognize as a supreme power. Mereka hanya mengakui satu kekuasaan tertinggi, Tuhan, karena para Cossack biasanya terafiliasi dengan gereja tertentu. Seperti yang pernah dijelaskan seorang anggota Cossack kepada saya ketika saya bekerja di Luhansk, kami hanya mengakui dua atasan, Tuhan dan kepala unit kami. Namun setiap unit Cossack ini juga memiliki gerejanya sendiri, sehingga pendeta utama gereja tersebut juga menjadi pemimpin bagi mereka. Begitulah cara mereka beroperasi. Jadi, mereka sangat terdesentralisasi. Beberapa beberapa kelompok ini tidak tahu siapa orang OSCE itu. Jadi mereka memutuskan untuk menangkap mereka dan melihat nanti. Pada saat itu, misi OSCE memutuskan untuk membekukan perekrutannya sendiri selama beberapa bulan. Kemudian situasi militer di lapangan berkembang menjadi perang skala penuh. Pertama, para separatis sebenarnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah Oblast Donetsk dan sebagian besar bagian selatan Oblast Luhansk. Namun, sejak militer Ukraina mengirim pasukannya, pertempuran pun terjadi. Dan sejak pertengahan Juli atau bahkan bisa dibilang pertengahan Juni, tentara Ukraina mulai merebut kembali beberapa wilayah, seperti Mariupol misalnya, pada 13 Juni. Setelah itu, para separatis lebih banyak bertahan. Diyakini bahwa pada saat ini, secara tiba-tiba, situasinya secara misterius berubah selama musim panas 2014 dan kembali menguntungkan para separatis. Banyak orang percaya, meskipun tidak diakui secara resmi oleh Rusia, bahwa pasukan Rusia membantu para separatis agar mereka bisa membalikan situasi yang sudah mulai mengkhawatirkan bagi mereka. Namun, ini hanya cukup bagi mereka untuk menguasai wilayah dengan ukuran minimum untuk bertahan hidup. Dan kemudian, dengan sangat cepat, karena militer Ukraina saat itu tidak siap dan berada dalam situasi yang buruk, mereka setuju untuk menandatangani perjanjian Minsk I. Jadi kita berbicara tentang September 2014, bukan? Sebagai bagian dari perjanjian Minsk, misi OSCE, misi saya, secara khusus ditugaskan untuk memantau beberapa aspek dari perjanjian Minsk. Dan aspek-aspek tersebut adalah pementuan pelanggar verginsination Jetar dan penariran Senchatueth. Nomad expect with who step things with dan through-breath Minsk. Designated in the Minsk agreement to follow. Let me just ask. So before Izinkan saya bertanya. Jadi sebelum dan sesudah perjanjian Minsk, OSCE memiliki mandat, yang juga berarti Anda mendapat persetujuan dari orang-orang di lapangan, benar? Karena agar OSCE bisa aktif, Anda memang harus diundang. Dan juga di bawah perjanjian Minsk, Anda diundang oleh Ukraina, dan Anda juga diundang oleh Donetsk dan Luhansk, meskipun Anda tidak mengakui mereka atau semacamnya. Ada kesepakatan bahwa, oke, kalian boleh, kalian bisa datang dan
So we were officially invited. Jadi kami secara resmi diundang oleh pemerintah Ukraina, yang saat itu merupakan satu-satunya pemerintah yang sah. Namun, ketika Anda membaca sendiri perjanjian Minsk, Anda dapat melihat bahwa perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk pada saat itu. Yang Mbak, Tumukumak sebagai kami menulis tanda kutip. Kami tidak diizinkan untuk the stuff that you have seen. Kalau tidak, itu dianggap semacam pengakuan formal, bukan? Tapi mereka benar-benar menandatangani. Dan itu juga ada di lampiran buku saya. Ada 2 dokumen di lampiran. Mandat misi, OSCE ini, dan perjanjian Minsk. Tapi menurut saya sebenarnya ada dokumen yang berbeda ketika Anda berbicara tentang perjanjian Minsk. Karena ada lebih dari 1. Ada 2 perjanjian yang ditandatangani pada bulan September, lalu ada yang ketiga yang ditandatangani pada Februari 2019. Itu adalah dokumen yang paling rinci. Namanya paket langkah-langkah untuk implementasi perjanjian Minsk. Itu satu-satunya dokumen yang saya masukkan ke dalam lampiran buku saya. Karena itu dokumen terakhir dan yang paling tepat. Pada dasarnya, dokumen itu memperhitungkan semua dokumen sebelumnya, tetapi membawanya lebih jauh dalam hal ketepatan. Jadi itulah mengapa saya tidak merasa perlu untuk mengumpulkan semua perjanjian Minsk yang berbeda-beda secara berurutan. Karena bagi kami satu-satunya benar penting adalah yang terakhir. Itu seperti kitab suci ketika kami berada di Himresen. Setiap kali kami ragu tentang sesuatu, inilah dokumen yang kami lihat. Jadi kemudian, misi pemantauan OSCE, yang awalnya merupakan misi sipil sepenuhnya, setelah diberi mandat oleh perjanjian Minsk untuk memantau beberapa aspek militer, mulai berubah dalam proses rekrutmennya. Mereka mulai merekrut orang-orang dengan latar belakang militer atau kepolisian, jauh lebih banyak daripada orang-orang dengan latar belakang sipil. Pada akhirnya, di misi kami, sekitar 80% dari orang yang direkrut, para pengamat, memiliki latar belakang militer, kepolisian, atau keamanan. Hanya sekitar 20% yang berlatar belakang sipil. Jadi perubahan situasi di lapangan membuat misi OSCE mengubah kebijakan rekrutmennya. Namun bahkan untuk saya sendiri, saya memiliki status campuran, karena saya memiliki latar belakang sipil dari misi-misi OSCE sebelumnya, dan juga latar belakang militer. Karena saya pernah bertugas selama 5 tahun di militer Prancis, meskipun di periode yang berbeda, karena saya adalah perwira cadangan. Saya pernah ditempatkan di bekas Yugoslavia, Afghanistan, dan Lebanon dalam tugas militer. Namun saat saya bekerja untuk militer, saya juga berurusan dengan dunia sipil. Biasanya saya bertugas sebagai perwira penghubung dengan LSM atau organisasi internasional. Hal-hal seperti itu. Sebagian besar waktu pekerjaan seperti inilah yang saya lakukan untuk militer. Jadi lingkungan organisasi internasional dan negara-negara yang sedang berperang adalah sesuatu yang sangat saya kenal. Jadi bagi OSCE, saya adalah orang yang menarik karena saya pada dasarnya bisa direkrut baik sebagai orang biasa dengan latar belakang militer maupun sebagai orang dengan latar belakang yang mereka sebut sebagai dimensi kemanusiaan. Namun, karena pada suatu saat terjadi kekurangan orang dengan latar belakang dimensi kemanusiaan, begitu saya tiba, saya langsung ditempatkan di unit dimensi kemanusiaan itu. Yang sebenarnya jauh lebih menarik, menurut saya, daripada bekerja sebagai pengamat biasa yang hanya menangani pelanggaran gencatan senjata dan penarikan senjata berat. Meskipun saya juga harus melakukan itu, karena kami semua harus menjalankan tugas utama ini yang langsung terkait dengan perjanjian Minsk. Jadi, saya juga punya pengalaman memantau hal tersebut. Tetapi sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk menangani isu-isu yang jauh lebih rahasia dan sensitif. Dan isu-isu ini misalnya mencakup pemeriksaan dan verifikasi semua tuduhan korban sipil dalam konflik, baik yang tewas maupun yang terluka. Sejak tahun 2016, kami melakukan pemeriksaan sistematis terhadap semua tuduhan ini dari kedua belah pihak. Jadi, hal itu memerlukan banyak waktu dan tenaga,
karena kami harus memverifikasi informasi dari 3 sumber yang berbeda. Satu harus berasal dari medis, satu lagi dari otoritas di lapangan, dan satu lagi dari korban itu sendiri, anggota keluarga, atau tetangga yang memiliki pengetahuan langsung tentang insiden tersebut. Jadi itu adalah prosedur yang cukup berat bagi kami untuk memeriksa semua tuduhan tersebut. Namun pada akhirnya, Anda bisa menganggap bahwa hasil akhirnya cukup dapat diandalkan. Sangat dapat diandalkan. Jadi, dengan menggunakan 3 sumber ini, itulah protokol yang perlu diikuti untuk memenuhi daftar periksa agar resus dapat anggap telah diselidiki atau diselesaikan dengan. Dan kemudian, setelah kami memiliki 3 sumber yang saling menguatkan tuduhan tersebut, kami OSCE akan menganggap kasus ini secara resmi masuk ke dalam basis data kasus yang telah dikonfirmasi. Jika tidak, kasus itu tetap berada dalam kategori belum terkonfirmasi. Dan kasus yang belum terkonfirmasi bukanlah sesuatu yang akan kami laporkan. Namun, terkadang kami hanya memiliki 2 sumber, dan kekurangan 1 sumber lagi karena alasan tertentu. Dan kadang-kadang, bahkan tanpa sumber ketiga, Anda bisa saja berpikir, oke, tidak ada keraguan tentang kasus ini. Tetapi, karena orang-orang di kantor pusat sangat bersikeras bahwa kami harus benar-benar mengikuti prosedur, kami tidak akan menghitung kasus-kasus tersebut. Sebagai contoh, saya ingat ada satu orang di Luhansk. I remember there was one guy in the Luhansk Oblast. Menurut sumber medis yang biasanya paling dapat diandalkan, karena dari sisi medis mereka seharusnya tidak bermotif politik dan memiliki semua informasi yang dibutuhkan, mereka bisa memberitahu jenis luka, penyebabnya, tanggal korban dirawat di rumah sakit, dan mereka bisa memberikan nama, alamat, serta nomor telepon korban. Semua ini bisa didapat hanya dari satu sumber medis. Namun dalam kasus ini, kami sudah memiliki semua informasi tersebut. Akan tetapi, sestegja mendawa seberang, with last future, etisk memang dengan LPR, mit milisi Bukit Luhansk. Lalu dia pindah dari tempat tinggalnya. Jadi para tetangganya tidak tahu di mana dia berada, karena dia telah bergabung dengan militer. Kami tidak bisa melacaknya setelah itu. Pada suatu saat, saya bahkan bertanya kepada rekan-rekan saya yang sudah bertahun-tahun berurusan dengan milisi LPR, bisakah kalian mencoba mencari orang ini? Tapi, kalian tahu, mereka punya banyak prioritas lain selain hanya mencari seseorang untuk kami. That is, mentor many termani kasus ini. That's important dammerk ini the word quote hemima. Sebatain tooth, you were doing to sweat as a smeep when it's the word as that idis thingy. This guy was never officially counted in our statistics. Maaf, hanya untuk pemahaman saya. Statistik 14.000 kematian yang kita ketahui, yang dihitung oleh OSCE, apakah itu hanya kematian yang sudah dikonfirmasi dari ketiga sumber ini, atau itu hal terpisah yang sedang kita bicarakan? Angka lebih dari 14.000 itu bukanlah angka yang dikumpulkan oleh OSCE, karena kami baru mulai secara sistematis memverifikasi korban sejak 1 Januari 2016. Namun, pada 2 tahun pertama perang, 2014 dan 2015, terjadi banyak korban jiwa karena saat itu merupakan perang terbuka. Kadang-kadang, karena kami tidak berada di lapangan, kami tidak memverifikasi korban-korban tersebut. Kami baru mulai melakukannya secara sistematis sejak 1 Januari 2015, setelah kami lebih terorganisir di lapangan. Namun, angka 14.000 itu sebagian besar adalah perkiraan dari pihak PBB, berdasarkan asumsi mereka sendiri. Anda sebenarnya bisa menemukan ini di Wikipedia, dan mereka bahkan membagi angka tersebut menjadi berapa banyak warga sipil yang tewas, berapa banyak kombatan separatis yang tewas, dan berapa banyak tentara Ukraina yang tewas. Dan saya juga menyebutkan hal ini di epilog buku saya di bagian paling akhir, karena ini adalah satu-satunya statistik netral yang kita miliki tentang konflik tersebut. Meskipun PBB sendiri mengatakan bahwa angka-angka ini tidak sepenuhnya akurat, namun itulah angka paling akurat yang kita punya.
Dan dari ingatan saya, pada dasarnya ada sekitar 4.000 tentara Ukraina yang tewas. Sekitar 6.000 kombatan separatis tewas. Jadi itu berarti 50% lebih banyak, bukan? Dan sisanya adalah warga sipil. Jadi dari ingatan saya, sekitar 3.500 warga sipil tewas selama periode ini. Dan ini belum memperhitungkan yang terluka, karena biasanya jumlah korban luka 4 kali lebih banyak, bukan? Ketika Anda menghitung jumlah korban tewas dalam konflik militer, Anda permainly 10 bisda, escort wang nitipi, liwe method schemes toward. To get the number of wounded people. Yeah. So the conflict was pretty bad, and even Ya, konfliknya memang cukup parah. Dan bahkan ketika Anda berada di sana, Anda menyaksikan pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata ini. Maksud saya, dalam buku Anda juga menulis tentang bagaimana bahkan pada hari Anda tiba di hotel pertama Anda mendengar bahwa jelas terjadi pelanggaran, tetapi tidak ada yang menyelidiki. Bisakah Anda ceritakan sedikit? Karena saat itu Anda ditempatkan di Donbas. Jadi Anda berada di sisi lain, bukan di wilayah yang dikuasai Ukraina, tetapi di sisi separatis. Maksud saya Anda ditempatkan di sana, tetapi sebagai petugas OSCE tentu saja Anda netral. Anda hanya mengamati, dan itulah misi Anda. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang pengalaman-pengalaman itu, dan apa yang terjadi di sana? So the mission in Donbas was deployed on both sides. Jadi misi di Donbas diterjunkan di kedua sisi. Benar? Ya, dan kami punya 2. Kami menyebutnya tim. Ada 1 tim di Oblast Donetsk dan 1 tim di Oblast Luhansk. Setiap tim memiliki kantor yang berbeda. Di Oblast Donetsk, kami memiliki 3 basis utama. Kami menyebutnya hub. 1 di Mariupol, 1 lagi di Kramatorsk, dan yang ketiga di Donetsk. Jadi Mariupol dan Kramatorsk saat itu berada di wilayah yang dikuasai Ukraina, dan Donetsk tentu saja berada di wilayah separatis. Di oblast lainnya, atau Luhansk, kami memiliki 2 basis utama atau hub. 1 di Luhansk, artinya di wilayah separatis, dan 1 lagi di Severodonetsk, yang merupakan bagian dari Oblast Luhansk yang dikuasai Ukraina. Jadi sangat penting untuk menegaskan bahwa kami sebenarnya tersebar secara merata di kedua sisi. Sekarang, sejauh yang saya tahu, saya adalah salah satu dari sedikit orang, sedikit pengamat, yang memiliki kesempatan tidak hanya bekerja di kedua sisi garis kontak, tetapi juga bekerja di kedua tim Donbas. Saya bekerja di tim Donetsk dan kemudian di tim Luhansk, yang memberi saya gambaran yang cukup luas tentang apa yang sedang terjadi. Dan sangat sedikit pengamat yang memiliki kesempatan itu, harus saya akui. Lalu, bahkan ketika saya menjadi bagian dari tim Donetsk, saya pertama kali bekerja di Kramatorsk dan kemudian di Mariupol di sisi yang dikuasai pemerintah. Tapi saya juga punya kesempatan untuk bekerja di sisi lain, karena dari Mariupol kami sebenarnya bisa memantau bagian selatan DPR, yaitu Republik Rakyat Donetsk. DPR, which is Donetsk People's Republic, and we were going there on a regular basis. Dan kami pergi ke sana secara rutin, dan saya juga melakukan beberapa kota Donetsk untuk berbagai alasan. Jadi itu memberi saya gambaran yang cukup luas. Kemudian, ketika saya bergabung dengan tim Luhansk, saya berbasis di kota Luhansk. Jadi di pihak separatis, saya memang bepergian ke Severodonetsk di sisi lain. Saya bisa melihat laporan patroli, karena saya sebenarnya di posisi yang menyusun laporan mingguan untuk unit dimensi manusia. Jadi, tidak hanya saya memiliki pengalaman langsung dalam menangani isu-isu melalui pertemuan saya sendiri, tetapi secara fungsi, saya memang seharusnya membaca semua laporan dari rekan-rekan saya di basis saya. Laporan memang berkaitan dengan dimensi manusia. All of those that were actually had a link with human dimension. It was a huge amount of data that I was exposed to. Itu adalah sejumlah besar data yang saya akses. Sebenarnya data yang paling menarik dan sensitif yang saya akses berkaitan dengan persidangan. Tapi itu terjadi saat saya berada di Oblast Donetsk, baik di Kramatorsk maupun Mariupol, persidangan yang terkait konflik. Kami, di bidang kemanusiaan, mengikuti persidangan tersebut untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dasar dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan persidangan yang adil. Persidangan yang adil adalah salah satu hal yang kami pantau. Namun, ketika kami benar-benar memantau semua persidangan ini, hal itu memberi kami wawasan tentang sesuatu yang tidak dibicarakan siapapun saat itu. Bagaimana sistem represi negara
dari pemerintah Ukraina bekerja. System of state repression of the Ukrainian government worked, and it was scary. It was a descent into hell. Dan itu menakutkan. Itu seperti turun ke neraka. Karena dari kesaksian semua orang yang ditangkap, sekitar setengah dari mereka, sejak saat mereka ditangkap atau tak lama setelahnya, mereka semua dipukuli. Maksud saya, 50% orang mengaku mereka dipukuli. Dan terkadang hal ini didukung oleh surat keterangan medis. Tentu saja, tidak pernah ada penyelidikan dari otoritas Ukraina yang bisa mengonfirmasi hal itu, karena SBU yang melakukan sebagian besar penangkapan. SBU times matter remimintid for grass stain in the mis S-word. No may stream step Ukraina in this SBU. S-weda tingane. The SBU was supreme master. So basically, Pada dasarnya, itu sepatutnya disadapkan. Ia bisa bergerak sendiri, sesuai keinginannya. It was a state in the state, and Itu adalah negara di dalam negara. SBU benar-benar yang memegang kendali. Dan omong-omong, apa yang disebut operasi militer di Donbas pada waktu itu, sejak dibentuk pada April 2014, disebut operasi anti-teror. Dan siapa kepala operasi anti-teror itu? Seorang jenderal dari SBU, bukan militer. Jadi SBU yang memimpin semuanya sampai tahun 2015, ketika pemerintah Ukraina memutuskan untuk memindahkan tanggung jawab atas ATO seperti yang kami sebut pada militer. Tapi sebelumnya, itu hanyalah operasi kepolisian yang dijalankan oleh SBU. Dan sebenarnya, beberapa staf SBU dilengkapi seperti militer, bukan? Dan mereka bahkan memberikan perintah kepada Garda Nasional misalnya. And they were actually giving orders to the National Guard, for instance. National Guard is basically Garda Nasional pada dasarnya terdiri dari unit-unit militer, tetapi mereka tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan. Mereka berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan SBU memiliki kekuasaan atas mereka. Mereka bahkan memiliki wewenang untuk memberikan perintah kepada brigade militer lokal yang juga dikerahkan di Donbas. Mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar. Mereka juga memiliki wewenang untuk menangkap siapapun yang mereka inginkan. Melalui persidangan kami menemukan bahwa mereka memantau percakapan telepon semua orang. Banyak orang yang ditangkap dan kemudian diadili, ditahan karena percakapan telepon yang mereka lakukan dengan teman atau anggota keluarga di pihak lain. Dalam percakapan telepon ini, terkadang mereka membicarakan tentang militer Ukraina yang bermarkas di desa mereka sendiri. it was like based in their own village. So people would say, oh, you know what? Now in our village. Jadi orang-orang akan berkata, oh, kamu tahu, sekarang di desa kita, di sekolah, sebenarnya ada unit militer Ukraina yang mengambil alih. Oh benar? Lalu para pemantau SBU akan mendengar itu. Oh, kamu membocorkan posisi militer Ukraina. Ini adalah pengkhianatan. Jadi mereka menangkap orang-orang itu, dan kemudian orang-orang ini akan diadili dan berisiko di penjara selama bertahun-tahun. Lalu mereka akan berkata, tapi saya hanya berbicara dengan teman tentang lingkungan saya. Dan teman saya bukan agen DPR, dia hanya teman saya. Tapi tidak. Kamu telah memberikan informasi tentang posisi militer Ukraina kepada seseorang yang tinggal di sisi lain, dan semua orang yang tinggal di sisi lain dianggap sebagai pengkhianat, kan? Jadi kamu telah memberikan informasi kepada musuh, dan itu saja. So you passed information to the enemy, and that was it. And these people were trialed, and whenever these people were trialed, Dan orang-orang ini diadili, dan setiap kali mereka diadili, tidak ada kemungkinan mereka bisa dibebaskan. Semua persidangan ini kecuali satu. Hanya ada 2 kasus yang saya ketahui, dari ratusan kasus, ratusan persidangan yang kami ikuti. Dan angka-angka ini diberikan kepada saya, karena saya meminta kepada Jaksa Agung Oblast Donetsk dan Jaksa Agung Oblast Lugansk. Saya meminta untuk bertemu dengan mereka, dan meminta mereka memberikan statistik tentang tingkat vonis untuk semua pasal pidana yang mereka gunakan untuk menangkap orang-orang sebagai bagian dari konflik Donbas. Jadi ada berbagai pasal yang mereka gunakan, tetapi sebagian besar mereka menggunakan pasal tentang terorisme. articles they would use, but mostly they would use the article on terrorism. So, in all, as I said, Jadi secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, tingkat vonisnya adalah 99,9%. Dan untuk satu kasus yang terlewat di kedua oblast, kedua jaksa agung mengatakan kepada saya, oh ya, kami kalah di pengadilan tingkat pertama untuk kasus-kasus ini.
Tapi itu karena jaksa lokal tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, kan? Tapi tentu saja kami akan menang di banding. Dan mereka bangga menyatakan hal itu kepada saya. Karena bagi mereka, itu adalah bukti bahwa mereka menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Namun kemudian, dalam salah satu persidangan itu, saya bertemu dengan seorang anggota parlemen Ukraina, Verkhovna Rada. Dan persidangan ini bukan tentang separatis. Ini tentang seorang bintara, seorang sersan yang ditangkap karena ini adalah bagian lain dari apa yang terjadi di sana. Dia dituduh telah membunuh beberapa penyelidik Ukraina yang sedang menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh tentara Ukraina. Dalam kasus ini, kejahatan penyelundupan. Memang ada penyelundupan yang terjadi dengan milisi LPR, kan? Republik Rakyat Lugansk. Jadi ini adalah dimensi lain dari konflik, tapi ceritanya berbeda. Bagaimanapun, orang itu ditangkap meskipun ada bukti bahwa jenderalnya terlibat dalam penyelundupan, tetapi mereka tidak menangkap sang jenderal. Namaver mangatil, sumang sersan. Dan wakil yang perkara Freeport. Tumutamu ada masalah di Ukraina, karena semua negara semokratis and volke deport. So-called democratic countries like from the West, when you look at the conviction rate at Ketika Anda melihat tingkat vonis di pengadilan pidana di negara mereka, angkanya antara 80% hingga 85%. Dan dia bahkan memberitahu saya tentang Prancis. Prancis itu 85%. Dia tahu angka itu. Jadi saya bilang, oke, saya sendiri bahkan tidak tahu. Dia baru saja memberitahu saya. Lalu saya cek ulang. Tapi kemudian dia berkata, di Ukraina, angkanya 99,9%. Jadi ini bukanlah tingkat yang layak untuk sebuah demokrasi. Jadi kita memang punya masalah dengan sistem peradilan kita. Bahkan seorang anggota Verkhovna Rada mengetahuinya. Dan dia sebenarnya bukan anggota partai pro-Rusia. Dia adalah anggota partai yang mendukung pemerintah saat itu. Jadi ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah dengan sistem peradilan di Ukraina, seperti yang saya alami. Jadi sebagian besar buku saya membahas hal itu, karena pada dasarnya menunjukkan bahwa Ukraina berdasarkan kriteria tersebut bukanlah sebuah demokrasi. Ukraina adalah negara otoriter. Anda mungkin bisa berkata, ya, itu adalah negara yang diserang. Jadi jika mereka tidak menghormati hak asasi manusia, itu bisa ditoleransi karena negara tersebut diserang, katanya diserang. Ini bukan sudut pandang orang-orang yang mandatnya adalah memverifikasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masih ada cara lain selain hanya melanggar hak-hak orang, memukuli mereka, dan menyiksa mereka. Dan Anda melihat ini pada titik yang relatif awal, bukan? Dan Anda mengatakan bahwa Anda bisa melihat bagaimana situasinya akan semakin memburuk. Dan kita harus mengharapkan bahwa keadaan menjadi jauh lebih buruk kemudian. Dan tanpa menjadi pengamat langsung di lapangan, melihat orang-orang di Ukraina diseret dari jalanan dan dimasukkan ke dalam van untuk menjalani wajib militer secara paksa, melihat partai-partai oposisi dilarang, melihat media oposisi dilarang, melihat semua laporan tentang jurnalis yang tewas, bahkan seorang jurnalis Amerika di penjara Ukraina. Maksud saya, pada titik tertentu pasti menjadi sangat jelas bahwa ada masalah besar dalam cara Ukraina dikelola. Dan Anda berada di sana untuk mengamati hal ini. Tetapi dari semua sisi, bisakah Anda ceritakan di Donetsk dan Luhansk, di wilayah yang dikuasai pemberontak, apakah Anda pernah melihat hal serupa terjadi? Ketika saya berada di pihak lain, sebenarnya kami juga seharusnya melakukan pemantauan. Maksud saya, kami ingin memantau persidangan karena ada persidangan di wilayah separatis. Tapi inilah salah satu kontradiksi dari misi kami, karena kami tidak mengakui otoritas apapun di LPR dan DPR. Seperti yang saya katakan, kami harus menuliskannya dengan tanda kutip. Anda tidak diberikan. Sebenarnya, pada suatu saat di tahun 2018, kami seharusnya membuat sebuah laporan berjudul Akses Terhadap Keadilan di Ukraina. Jadi kami seharusnya berbicara dengan hakim, pengacara, jaksa, dan orang-orang yang menggunakan sistem peradilan di setiap oblast di Ukraina.
Kami melakukan investigasi yang juga mencakup wilayah separatis. Anda tahu, saya sendiri bahkan mengalaminya. Saya mencoba mengunjungi beberapa hakim lokal karena ada SIM di wilayah separatis. Mereka benar-benar mencoba membangun kembali sistem hukum. Meskipun mereka kurang staff, tapi awas mau untuk membentuk Stentor. They were missing staff, but they were trying to put something together. I asked to talk to two judges. Jadi saya meminta untuk berbicara langsung dengan dua hakim. Dan saya mendapat respons yang sama 2 kali. Maaf, saya tidak bisa berbicara dengan Anda kecuali saya mendapat izin dari Hakim Agung DPR. Jadi sebenarnya semua orang yang berada di posisi saya mendapat jawaban yang sama. Lalu saya melaporkannya kepada koordinator saya di Donetsk. Dan pada suatu saat, dia benar-benar mengatur pertemuan dengan Hakim Agung DPR. Dia berkata, "Oh, saya sudah mengatur pertemuan, jadi semoga kita akan diizinkan berbicara dengan semua hakim ini." Karena sistem di DPR sangat terpusat, baik DPR maupun LPR sangat terpusat. Dan biasanya, mereka tidak mempercayai orang seperti kami, karena mereka menganggap kami sebagai mata-mata. Itulah sebabnya mereka sangat bergantung pada otoritas dari atas. Jadi rekan saya, koordinator di Donetsk, sebenarnya senang karena dia telah mengatur pertemuan dengan Hakim Agung. Jadi dia menelepon atasan kami di Kiev untuk memberitahukan kabar baik itu. Dia berkata, "Oh, kabar baik, saya baru saja mengatur pertemuan dengan Hakim Agung." Dan pria itu berkata, "Apa? Ya, seperti sore ini atau besok, pertemuannya sudah dijadwalkan." Dan dia berkata, "Tunggu dulu." Lalu pria itu meneleponnya kembali 10 menit kemudian. Artinya, dalam menaksi nabi the narwortin bora perong. Dan kudi, iwat happy to give you funny di you. Maksud itu, kami taja maafnya. Titurati, sebab kami tidak kepikir teman ni. Said, "No, you will not go to that meeting. I'm telling you." And then she said, "But..." Saya bilang begitu. Lalu dia berkata, "Tapi kita akan terlihat konyol, seolah-olah kita menghubungi mereka untuk mengatur pertemuan, lalu 1 jam kemudian kita menelepon lagi hanya untuk bilang, 'Hey, sebenarnya kami tidak bisa datang, jadi kita akan merusak reputasi kita.'" Dan jawaban dari atasan kita adalah, "Ya, kamu tidak perlu peduli. Kamu tidak perlu peduli, karena kamu tidak akan pernah bertemu dia lagi. Karena orang-orang di Kiev telah memutuskan bahwa kita tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang mewakili apa yang disebut institusi DPR atau LPR. Yang berarti kita justru mencegah diri kita sendiri untuk memantau apa yang mereka lakukan." We prevented ourselves from monitoring what they were doing. And at some point there was a case where Pada suatu saat, ada sebuah kasus di mana salah satu patroli kami, dan saya melihat laporannya sebagai koordinator untuk Mariupol. Salah satu patroli kami di bagian selatan DPR masuk ke sebuah desa, dan seorang pria di desa itu berkata, "Hey, anak saya bertengkar dengan seorang tentara DPR, dan tentara DPR itu menembak anak saya. Tapi sekarang tentara DPR itu akan diadili karena menembak anak saya." Dan dia berkata, "Tapi saya ingin kalian OSCE, bisakah kalian pergi ke sana?" Dia bahkan memberitahu kami pengedian menu. "Bisakah kalian tolong pergi ke sana untuk memantau agar persidangan deal? Saya ingin OSCE melakukan itu." Jadi bisa mengambil rapor ini dan mengirimkan sini atasin saya di Kiev. I took this report and I sent it to my boss in Kiev. Said, "Look, this is what people want us to do." Saya bilang, "Lihat, inilah yang diinginkan orang-orang dari kita. Mereka ingin kita memantau, melihat bagaimana orang-orang DPR ini benar-benar menangani pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Jadi bukankah seharusnya kita benar-benar pergi dan menghadiri?" Dan jawabannya sama seperti biasa, "Tidak. Kita tidak mengakui pengadilan-pengadilan ini. Jadi kamu tidak akan pergi, kamu tidak akan menghadiri." Ya, ini salah satu keanehan dari semuanya. Kita justru menghalangi diri sendiri untuk melaksanakan mandat kita sendiri demi isu-isu prinsip yang bodoh ini. Dan kamu tahu, sekali lagi mandat kita adalah mengembangkan dialog di lapangan. Dan kita tidak melakukan keduanya dalam kasus ini. And we didn't do either in this case. Yeah, this is one of the Ini adalah salah satu masalah yang dihadapi banyak organisasi, termasuk Palang Merah dan lainnya, yang bekerja di kedua belah pihak. Karena jika pihak Kiev mulai berpikir bahwa Anda mengakui institusi-institusi ini, atau bahwa hal itu akan menjadi citra buruk bagi mereka,
maka mereka akan mencabut mandat di pihak mereka dan menarik dukungan. Jadi orang-orang di Kiev pasti sangat berhati-hati agar tidak membuat marah para patron mereka, dan dengan demikian memberlakukan pembatasan terhadap Anda, yang tentu saja merugikan apa yang ingin Anda lakukan. Tapi inilah salah satu masalah ketika Anda bergantung pada kedua otoritas. Nah, ini salah satu aspeknya. Tapi mari bicara tentang PBB. PBB juga pernah ditempatkan di Donbas dengan jumlah orang yang jauh lebih sedikit daripada kami. Tapi mereka punya misi pemantauan hak asasi manusia. Dan misalnya, karena kami tidak mengakui otoritas setempat, kami tidak akan bertemu mereka secara resmi, dan kami tidak pernah menulis surat kepada mereka. Kadang-kadang, ketika Anda mengunjungi administrasi lokal, Anda explore tim yang pertains administrasi, dan mereka akan berkata, "Oke, bisa mengirimkan surat resmi yang meminta pertemuan. Kalau tidak, kami tidak akan menerima pertemuan itu." Tapi kami tidak akan pernah menulis surat resmi, karena kami tidak mengakui mereka. Namun PBB melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka benar-benar mengeluarkan surat-surat ini, tetapi mengirimkannya kepada individu tertentu, bukan kepada institusi. Dan karena mereka mengikuti cara seperti itu, mereka bisa mendapatkan jauh lebih banyak informasi dari pihak separatis dibandingkan kami. Mereka benar-benar bisa membangun dialog. Lalu satu orang yang benar-benar berbicara dengan para separatis dalam kami adalah staf senior dari misi kami di Kiev. Melalui saluran yang sangat spesifik, yang saya ketahui setelahnya. Ada sebuah alamat email rahasia yang digunakan untuk mengirim pesan guna mengatur pertemuan. Tetapi itu hanya untuk orang nomor 2 dalam misi setiap kali dia berkunjung. Bahkan kepala tim yang kami miliki di Donetsk dan Lugansk tidak diperbolehkan mengatur pertemuan sendiri dengan otoritas di sana. Mereka harus meminta izin dari markas setiap kali. Jadi pembatasan yang kami alami benar-benar luar biasa. Dan sekali lagi, PBB jauh lebih pragmatis. Namun ketika saya mengusulkan untuk melakukan sesuatu, seperti yang dilakukan PBB, usulan itu selalu ditolak. Tidak, mereka tidak mendengarnya. Dan PBB tidak diusir dari Ukraina. And the UN was not kicked out of Ukraine, you know. But one aspect, though, that namun, satu aspek yang sesuai dengan apa yang baru saja Anda katakan adalah ketika saya berbicara dengan kepala misi pertama, dia meninggalkan jabatannya pada tahun 2019. Dia adalah seorang duta besar Turki. Dia mengatakan langsung kepada saya, "Anda tahu, saya dilarang oleh pemerintah Ukraina untuk bertemu siapapun di wilayah separatis." Pemerintah Ukraina mengatakan kepada saya, "Jika Anda bertemu dengan salah satu dari mereka, kami akan memecat Anda. Kami akan meminta Anda pulang." Maksud saya Anda lihat, jadi pemerintah Ukraina sendiri memberlakukan pembatasan drastis pada misi kami, yang sebenarnya bertentangan dengan mandat, bisa dibilang begitu. Tapi mereka sebenarnya menutup mata terhadap fakta bahwa orang nomor 2 di misi itu justru menjalin kontak tersebut. Itu dilakukan secara diam-diam, bukan? Jadi, itu masuk akal, karena kekhawatiran terbesar yang dimiliki pemerintah ketika berurusan dengan kelompok separatis adalah memastikan bahwa para separatis tidak pernah sama sekali mendapatkan bentuk pengakuan apapun, karena mereka tidak boleh menjadi pihak yang setara. Mereka harus tetap dianggap sebagai teroris, agar sebenarnya Anda bahkan tidak perlu mengikuti hukum humaniter internasional jika melakukan itu, bukan? Kamanda ingin menggambar hitari tempoh visponggasav harad. Seperti Anda tidak menerap konvensi di Jenewa, misalnya. Inilah periasas fellow guru sayang. How the logic of it works, unfortunately. But then you were on the end, which was constrained. Tapi kemudian Anda berada di lapangan yang memang terbatas, tapi Anda masih bisa melihat berbagai hal, bukan? Di Donetsk dan Luhansk. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang bagaimana Anda mengamati pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari kedua belah pihak? Maksud saya, pertanyaan utamanya adalah, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan perjanjian Minsk? Perjanjian itu seharusnya mengarah pada spiral yang menguntungkan. Dan Anda tahu, semuanya kembali bersatu. Rusia tidak pernah ingin Luhansk, Luhansk, dan Donetsk di Ukraina.
Kedua waith ilhan mos sy'n dweud dalam Ukraina. Mengtabstoi tinggal digital. Why did it not work? So my answer would be simple. Jadi jawaban saya sederhana. Pihak yang paling bertanggung jawab atas tidak diterapkannya perjanjian Minsk adalah Ukraina, agar jelas jauh lebih besar. Karena perjanjian Minsk bukan hanya soal memantau pelanggaran gencatan senjata dan penarikan senjata berat. Ada 13 poin berbeda dalam paket langkah-langkah tersebut. Jadi yang baru saja saya sebutkan hanyalah 2 poin, bukan? Tapi kemudian ada banyak poin lain yang bersifat politis yang memang harus diimplementasikan oleh Ukraina. Hanya Ukraina yang bisa melakukannya. Dan poin pertama adalah memberikan status kepada wilayah separatis di Donbas. Hal ini sangat jelas dalam perjanjian tersebut. Nah, ada upaya untuk melakukannya pada tahun 2015, karena awalnya ada tenggat waktu 1 tahun untuk melaksanakan semua hal dalam perjanjian itu. Tapi sangat menarik bahwa sekarang tidak ada yang membicarakan hal itu lagi. Itu benar-benar terlupakan. Namun pada tanggal 31 Agustus 2015, Parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, seharusnya mengadopsi status khusus untuk Donbas, yang merupakan masalah utama yang menjadi dasar segalanya. Jika Anda tidak menyelesaikan status Donbas, maka artinya tidak ada yang terselesaikan, bukan? Jadi, Anda akan memiliki konflik yang terus berlanjut, entah itu membeku atau tidak, tetapi alasan konflik itu akan terpandi. Jadi itu disitusi sumber berfungsi masalahnya. Menemukan status untuk Donbas, yang sebenarnya sudah mereka Southeast Ignoes, tapi lapis dan Swiss, no ver and argument telah disetking. Part of implementing what was agreed upon. So the parliament had to actually adopt 2 different laws. Jadi parlemen benar-benar harus mengesahkan 2 undang-undang yang berbeda secara berurutan. Pertama, undang-undang yang benar-benar menciptakan status otonomi untuk wilayah-wilayah tertentu di Donbas. Itulah cara wilayah separatis tersebut disebut. Lalu, karena hal itu mengubah tata kelola negara, statusnya, maka konstitusi juga harus diubah. Nah, teks pertama hanya membutuhkan mayoritas suara 50% plus 1 untuk disahkan. Tapi teks kedua, karena berkaitan dengan amandemen konstitusi, membutuhkan mayoritas 3/4, 75%. Seingat saya, 2/3, 66%. Seingat saya, tapi mungkin saya salah, tapi yang pasti lebih dari 50% plus 1. More than 50% plus 1. Itu disebut menjadi mutlak. 60 atau 75% salah satu anggota. Tapi mayoritas mutlak. Jadi maksud saya, yang kita sebut sebagai mayoritas mutlak di Prancis adalah 50% plus 1. Lalu ada yang disebut super mayoritas, mungkin 2/3, katakanlah 2/3. Mayoritas 2/3, parlemen diperlukan untuk mengubah konstitusi. Namun pada hari itu terjadi, ada demonstrasi besar-besaran di depan parlemen. Puluhan ribu nasionalis mengepung parlemen untuk memprotes pemungutan suara tersebut. Dan ada barikade polisi di sekitar parlemen untuk mencegah para demonstran mengganggu jalannya acara. Namun begitu, berita bahwa teks pertama telah diadopsi tersebar. Salah satu nasionalis melemparkan granat tangan ke barisan polisi. Dan ada 4 orang tewas, 3 polisi dan 1 jurnalis, kalau saya ingat dengan benar, serta puluhan orang terluka. Ini menyebabkan kekacauan besar. Ketika kabar tentang insiden ini sampai ke parlemen, 3 partai yang saat itu merupakan bagian dari koalisi Poroshenko, termasuk partai Yulia Tymoshenko, mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan pernah mengadopsi perubahan konstitusi untuk memberikan status otonomi bagi Donbas. Allow for status of autonomy of Donbas. So from that moment, I understood. Jadi sejak saat itu saya mengerti, oke, perjanjian Minsk sudah mati karena tidak ada lagi mayoritas di parlemen untuk menyelesaikan poin utama, yaitu status. Inilah akar dari segala hal lainnya seperti yang saya katakan. Dan satu-satunya harapan untuk benar-benar mengadopsi ini adalah jika ada kemungkinan mayoritas di parlemen, tetapi pemilu berikutnya baru direncanakan pada 2019, 4 tahun kemudian. Jadi antara tahun 19 dan 19 tidak ada yang bergerak. Dan selama waktu ini terjadi pelanggaran gencatan senjata di sana-sini, pelanggaran penarikan senjata di sana-sini. Dan setiap kali pihak berwenang Ukraina
akan menuduh separatis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun, menurut pengamatan kami, dalam sebagian besar kasus, justru pihak Ukraina yang sebenarnya melanggar gencatan senjata. Namun, pada saat itu, kami tidak selalu memiliki cara untuk membuktikannya. Baru ketika kami mulai membuat statistik secara sistematis dari tahun 2017 hingga 2020, dan saya sendiri yang membuat statistik tersebut, kami menyadari, berdasarkan data, bahwa militer Ukraina melakukan penembakan jauh lebih banyak daripada pihak separatis. Misalnya, jika Anda melihat korban penembakan antara tahun 2016 dan 2018, 72% korban sipil akibat penembakan berada di pihak separatis. Artinya disebabkan oleh militer Ukraina. Dan sekitar 25 atau 26% berada di pihak sebaliknya. Namun bahkan jika Anda melihat tren dari tahun ke tahun, situasinya semakin memburuk. Artinya separatis semakin sedikit menyebabkan korban, tetapi militer Ukraina tetap menyebabkan jumlah korban yang sama. Mereka tidak mengubah apapun dalam cara mereka berperang. Dan pada suatu titik, bahkan ada Menteri Dalam Negeri, Arsen Avakov, yang mengakui dalam sebuah wawancara di media lokal Ukraina, bahwa otoritas Ukraina mengikuti apa yang mereka sebut sebagai taktik langkah kecil, artinya tidak memprovokasi serangan besar-besaran dengan pasukan, karena itu akan terlalu mencolok. Sebagai gantinya, mereka melakukan serangan skala kecil di wilayah-wilayah tertentu. Ini secara Khofustep, Ryan Novo Azovsk, yang Tetoy Timur Mariupol, Isaac Horlivker, yang Paul Debere, yang maka mencini Deproder dan Sletes. So they were talking deeply both from north and south. And I know both areas really well because Dan saya sangat mengenal kedua wilayah itu karena saya pernah bekerja di keduanya. Dan jumlah korban sipil di pihak separatis sangat besar di kedua tempat tersebut. Sangat besar. Ketidakseimbangannya sekitar 90/10 atau bahkan lebih. Itu adalah salah satu bukti bahwa militer Ukraina yang melakukan serangan di kedua lokasi tersebut. Tapi saya baru memahaminya jauh kemudian, setelah saya membaca wawancara dengan Avakov. Dan saya berkata, tentu saja, itu masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi wawancara spirit sebar ikuti menepun, meskipun simak pulis nitane, hanya mengutip wawancara. Nimpis suta berubah. May I ask you? Bolehkah saya bertanya lebih lanjut tentang hubungan antara apa yang terjadi di lapangan, perkembangan militer, dan tidak adanya perkembangan politik? Sekali lagi, karena perjanjian Minsk, jika berjalan sesuai rencana, akan menyelesaikan konflik tersebut. Narasi Barat, tentu saja, adalah bahwa Rusia tidak melaksanakannya, sehingga perjanjian itu tidak pernah berhasil. Vladimir Putin tidak pernah ingin perjanjian itu berhasil. Dia hanya ingin membeli waktu. Namun di sisi lain, kita juga tahu bahwa Angela Merkel, Holland, dan juga Poroshenko semua mengatakan bahwa perjanjian Minsk memang dimaksudkan untuk membeli waktu bagi mereka. Pertanyaannya, bisakah kita mempercayai hal itu atau tidak? The question is, can we believe that or not? Because there's a good argument also to make that no. Karena ada argumen yang kuat bahwa tidak. Merkel dan Holland benar-benar ingin hal ini berhasil. Mereka tidak tertarik pada konflik yang berkepanjangan. Namun faktanya adalah, konflik itu memang menjadi berkepanjangan, dan ada upaya untuk membeli waktu. Dan sekarang, kita tahu bahwa CIA telah mendirikan basisnya sendiri sejak tahun 2014, juga bekerja langsung dengan SBU, yang sangat masuk akal jika mendengar penjelasan Anda, karena merekalah yang memegang kendali di lapangan. Apakah Anda berpikir, atau apakah Anda memiliki informasi tentang adanya upaya penghalangan implementasi politik dari perjanjian Minsk? Implementation of the Minsk agreements. Whether this is an organic thing, because Apakah ini sesuatu yang organik? Anda tahu, karena para nasionalis sialan ini memang sangat-sangat kejam. Itu adalah tesis Nikolai Petro, yang mengatakan, lihat, mereka sangat kejam. Mereka memang minoritas kecil, tapi mereka pada dasarnya membuat proses politik di Ukraina menjadi buntu. Tapi kemudian ada interpretasi lain yang mengatakan tidak. Ini adalah kepentingan, termasuk kedutaan besar AS dan sebagainya, yang ingin menjaga agar situasi ini tetap panas dan terus bergolak. Dan ini tentu saja adalah salah satu hal yang banyak dicurigai orang.
Tapi menurut Anda, apa yang menyebabkan buntuan politik ini antara tahun 2015 dan ya sekarang? Yeah, that's an interesting question. Now, if you don't mind, I would like Ya, to come back itu pertanyaan yang menarik. very Jika Anda tidak keberatan, saya ingin kembali sebentar ke pertanyaan Anda sebelumnya. Tentu, salah satu poin utama dari perjanjian Minsk yang tidak pernah dilaksanakan dan hanya Ukraina yang bertanggung jawab atasnya adalah amnesti. Ada poin tentang amnesti, tetapi Ukraina sebenarnya tidak pernah menghormati poin ini. Cara mereka mengejar semua orang yang terlibat dalam peristiwa di Donbas, seperti yang saya saksikan, adalah bukti meningsimskaitismanleni dan wanita menggeruta amnesti tersebut. will whatsoever to respect the amnesty. And I even actually put forward Dan mereka bahkan benar-benar mengajukan sebuah undang-undang yang disebut Undang-Undang untuk Reintegrasi Donbas, yang disahkan pada tahun 2018. Dalam teks awal undang-undang tersebut, mereka sebenarnya menyatakan bahwa mereka akan menuntut siapapun yang telah bekerja sama dengan otoritas pendudukan, seperti yang tertulis dalam teks tersebut. Mereka akan menuntut semua orang yang merupakan pelanggaran langsung terhadap perjanjian Minsk. Sekarang, hal itu begitu terang-terangan, sehingga mereka benar-benar menarik paragraf ini dari teks atas permintaan Barat. Tetapi, mereka sebenarnya, seperti yang dikatakan salah satu anggota parlemen kepada saya, tidak menulis apapun tentang amnesti, yang memberi mereka kemungkinan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka masih memiliki kemungkinan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, karena tidak ada referensi tentang amnesti. wanted because there was no reference to the amnesty. Then access to justice, I told Lalu akses terhadap keadilan. Saya sudah bilang bahwa kami sedang melakukan investigasi besar-besaran terkait Ukraina. Beberapa rekan kami melakukan pekerjaan yang sangat mendalam, terutama di Lugansk, tentang bagaimana sistem peradilan LPR Republik Rakyat Lugansk bekerja, bagaimana sistem itu diorganisasi. Laporannya sepanjang 12 halaman, dan saya membacanya. Tahukah Anda apa yang tersisa dalam laporan resmi yang dirilis OSCE? Hanya 2 baris. 2 baris itu menyatakan tidak ada otoritas yang sah di wilayah pendudukan, di wilayah Kokro atau dikuasai pemerintah, maka tidak ada akses terhadap keadilan di wilayah-wilayah tersebut. Titik. Itu kesimpulan dari Inopagini 2 baris. Oke, sekarang kembali ke perjanjian Minsk. Okay. Now going back to your question, Minsk Agreement. At some point Pada suatu titik, kami mulai mengadakan pertemuan antara para pengamat Prancis dan kedutaan Prancis. Awalnya setiap 4 bulan sekali, lalu setiap 6 bulan sekali. Dalam pertemuan-pertemuan itu, kami bisa menyampaikan lebih banyak hal daripada yang tertulis dalam laporan kami. Karena para diplomat sadar bahwa mungkin laporan resmi OSCE hanya memberikan gambaran terbatas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan memang, itu hanyalah gambaran yang sangat terbatas tentang kenyataan di lapangan, karena berbagai alasan. Jadi mereka sangat menghargai pertemuan-pertemuan yang kami lakukan, dan itu menjadi kesempatan untuk memberitahu mereka jauh lebih banyak daripada yang ada di laporan. Kemudian, semakin banyak pemerintah yang mulai mengadakan pertemuan mereka sendiri. Semua kekuatan utama Barat melakukan hal yang sama. Western powers did the same. So the Americans, the Brits, the Germans. Jadi orang Amerika, Inggris, Jerman, Polandia, bahkan Rusia mengadakan pertemuan mereka sendiri. Lalu setiap negara mengatur pertemuan sendiri untuk berhubungan langsung dengan para pengamatnya. Dan hal ini diterima oleh OSCE, oleh kepala misi, karena mereka tahu dengan sistem itu tidak ada yang mengeluh. Mereka tahu sistem pelaporannya sedemikian rupa sehingga tidak semua hal bisa dituliskan. Misalnya, pemerintah Ukraina, begitu ada sesuatu yang dipublikasikan dan tidak menampilkan mereka secara positif, biasanya akan memprotes dengan keras. Dan OSCE mengetahuinya. Itulah sebabnya saluran belakang ini dianggap sebagai ide yang baik untuk semua pihak. Considered a good idea for everyone. Now, in spite of all the information that Sekarang, meskipun saya sendiri bisa memberikan banyak informasi langsung kepada otoritas Prancis tentang fakta bahwa banyak pelanggaran sebenarnya dilakukan oleh Ukraina, sebagian besar di antaranya, termasuk korban sipil, seperti yang saya katakan, dan angkanya sangat rinci. Saya tidak pernah melihat, ada perubahan
dalam pernyataan resmi pemerintah Barat. Saya tidak pernah mendengar sedikit pun kritik terhadap Ukraina secara terbuka. Tidak pernah. Jadi saya pikir mungkin di balik pintu tertutup ada pesan-pesan yang disampaikan. Tapi saya tidak punya bukti tentang itu. Tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jadi saya punya keraguan. Pada suatu saat di tahun 2019, saya ingat saya berbicara dengan salah satu diplomat Prancis. Saya berkata, saya tidak melihat ada perubahan meskipun kalian punya semua informasi itu. Jadi bagaimana bisa begitu? Dan dia berkata kepada saya, ya kamu tahu, saya tidak tahu. Maksud saya, informasi yang kamu dan yang lain berikan kepada kami kirimkan ke Paris. Tapi kami tidak memutuskan apa yang mereka lakukan dengan itu. Jadi apapun yang terjadi di Paris atau Berlin, kami tidak tahu kan? Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan itu. Itu di luar kendali kami. Tapi saya bisa melihat di lapangan bahwa tidak ada perubahan sama sekali dari pemerintah kami sendiri terkait realitas di lapangan. Jadi itu menimbulkan keraguan di benak saya mengapa hal itu terjadi. Dan kemudian ini memuncak ketika pada tahun 2021, kamu tahu, orang Rusia sebenarnya, pada Oktober atau November 2021, memutuskan untuk secara resmi mempublikasikan pertukaran diplomatik yang mereka lakukan dengan Prancis dan Jerman, yang sebagai sponsor sebagian PACE Minsk at Nantes. Who were the godfathers of the Minsk Agreement, as you know. These exchanges were about the fact that pertukaran ini berkaitan dengan fakta bahwa pihak Rusia ingin pihak Prancis dan Jerman mencoba meyakinkan pihak Ukraina untuk benar-benar melakukan dialog langsung dengan para separatis yang sejak awal tidak pernah mereka setujui. Di Minsk, ketika ada diskusi antara kedua pihak, mereka tidak pernah berbicara langsung satu sama lain. OSCE lah yang bertindak sebagai perantara di Minsk selama perjanjian Minsk. Jadi OSCE akan mengadakan pertemuan dengan pihak Ukraina, lalu mengadakan 3,000 dengan mewakilkan separatis. Ini tiada Ukrainais. Kemampuan dari Ukraine forwards drar. Mastim, ang absurdith is that time. That was put in place, but and then the Russians was also part of. Lalu Rusia juga terlibat dalam hal ini. Rusia secara sistematis selama waktu itu berusaha mendorong pemerintah Ukraina untuk berbicara langsung dengan para separatis. Pemerintah akan berkata, tidak, kami tidak berbicara dengan boneka. Kalian adalah dalangnya, jadi kami bisa berbicara langsung dengan kalian, tapi kami tidak mau berbicara dengan boneka-boneka ini. Itulah logikanya. Namun pada tahun 2021, saya rasa Rusia sudah sangat memahami bahwa perjanjian Minsk sudah mati. Karena, seperti yang saya katakan sebelumnya, satu-satunya cara untuk menghidupkannya kembali adalah melalui perubahan mayoritas di parlemen Ukraina. Dan perubahan itu memang terjadi pada tahun 2019 setelah Zelensky terpilih. Zelensky membubarkan parlemen, dan setelah parlemen dibubarkan, ia memiliki mayoritas mutlak hanya dengan partainya sendiri, bukan? 50% plus 1 dengan Partai Pelayan Rakyat memiliki mayoritas mutlak. Dan jika Anda menambahkan suara dari partai yang disebut pro-Rusia, seperti Platform untuk Kehidupan, partainya Medvedchuk, Platform Oposisi untuk Kehidupan, Blok Oposisi Platform untuk Kehidupan, mereka seingat saya memiliki mayoritas 2/3 untuk mengubah konstitusi dan akhirnya mengadopsi status Donbas seperti yang direncanakan dalam perjanjian Minsk. Jadi saya pikir akhirnya ada harapan. Ada harapan baru bahwa ini bisa berhasil, tetapi itu tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena para nasionalis mengatakan kepada Zelensky, jika Anda menerapkan perjanjian Minsk, Anda akan berakhir digantung di tengah Kiev. Dan ada juga dokumen lain yang terungkap pada suatu saat. Itu disebut memo garis merah yang diterbitkan hanya beberapa hari setelah Zelensky menjabat. Memo Red Line ini adalah dokumen yang cukup penting. Saya ingat membacanya pada saat itu karena dipublikasikan di media. Dokumen ini diterbitkan oleh sekelompok LSM Ukraina, sekitar 70 LSM Ukraina yang berbeda. Saya ingat membacanya, dan pada dasarnya, isinya memberitahu Zelensky semua hal yang tidak boleh ia lakukan. Intinya, dokumen itu mengatakan, kamu tidak boleh mengubah apapun yang telah dilakukan Poroshenko pendahulumu. Jadi, seolah-olah mengikat tangannya. Dari siapa dokumen itu?
Nah, itu ada di buku saya. Saya sebenarnya tidak ingat nama LSM yang menerbitkan ini, tapi tertulis di buku saya. Ini terjadi sekitar tahun 2019 kan? Saat itu saya sedang berada di Lugansk. Jadi itulah bagian ketika saya membahas tentang Lugansk. Ya, jadi ini memo yang dibicarakan sebagai pada dasarnya merupakan sudut pandang, pada dasarnya sudut pandang S, dari mereka yang mendanai LSM, yang kemudian berkata, tidak, kami melarang kalian untuk benar-benar menjalankan prosesnya. Tapi maaf, untuk semua yang mendengarkan, ini sesuatu yang perlu kita cari tahu lebih lanjut. Jadi ya, Ya, tapi saya menyadari hal ini ketika saya mendengarkan wawancara dengan seseorang. Namanya saya lupa sekarang, tapi dia dikutip dalam buku saya. Dan orang ini sebenarnya pernah bekerja untuk pemerintah AS. Itu adalah wawancara oleh Tucker Carlson, kalau saya ingat dengan benar, di mana dia menyebutkan hal ini. Dia bilang, memo red line ini sangat penting untuk diingat. Karena pada dasarnya ini adalah negara dalam negara AS yang memberitahu Zelensky, ini batas-batas kami. Dan dia berkata, lihat siapa di balik LSM yang menerbitkannya. Lalu saya cek ulang. Saya ketik nama LSM-nya dan saya bilang, oke, siapa yang mendanai itu? Pemerintah AS, NATO, organisasi Soros, semua pihak yang biasa USAID dan sebagainya. Semua lembaga AS, lembaga barat mendanai LSM ini. Jadi sudah cukup jelas, mereka hanya mematuhi tuan mereka. Dan ketika Anda membaca memo red line ini secara detail, dan saya membacanya lagi, isinya pada dasarnya sesuai, baris demi baris, dengan tujuan pemerintah AS saat itu terkait Ukraina. Itu sangat jelas. It's pretty obvious. ya, jadi kita bisa mengatakan dari sini bahwa kita memiliki dua tingkat ini. Kita punya tingkat politik, internasional, yang mengatakan kepada pemerintah Zelensky, jangan coba-coba. Lalu ada juga kelompok ultranasionalis di lapangan, yang dengan kekerasan mereka, semacam mendukung hal itu. Dan tingkat ini berkata, kalau kamu tidak melakukannya, maka kami akan melepaskan anjing-anjing pemburu. Dan negara dalam Amerika Serikat sangat tahu cara memanipulasi para nasionalis ini. Mereka telah melakukan ini sejak masa CIA, setelah Perang Dunia II. Ini sudah menjadi sejarah yang sangat panjang. CIA memelihara gerakan radikal nasionalis Ukraina sepanjang Perang Dingin, dan tidak butuh banyak usaha bagi mereka untuk menghidupkannya kembali. Kita tahu seberapa besar kendali yang dimiliki AS. Maksud saya, Joe Biden sendiri pernah membanggakan di depan kamera bahwa saat menjadi wakil presiden, ia berhasil memecat Jaksa Agung Ukraina yang sedang menyelidiki urusan bisnis anaknya. Maksud saya, Ukraina menjadi semacam wilayah kekuasaan, dan ada berbagai tingkat kendali di sana. Tapi karena keterbatasan waktu, Benoit, bisakah kita juga beralih ke hari-hari penting di tahun 2022 ketika insiden-insiden meningkat? Kami memiliki laporan dari OSCE bahwa penembakan meningkat tepat sebelum Rusia memutuskan untuk campur tangan. Dan jika kita menggabungkan itu dengan analisis Anda, analisis politik, mengapa Rusia menginvasi atau melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada saat itu? Apa kesimpulan Anda di sana? Singkat saja, karena saya belum selesai. Maaf. Pada Oktober dan November 2021, ketika Rusia mengungkapkan pertukaran komunikasi mereka dengan Jerman dan Prancis, pihak Jerman dan Prancis mengatakan, tidak, kami tidak akan mendorong Ukraina untuk berbicara dengan para separatis. Jadi bagi Rusia, itu seperti upaya terakhir untuk menghidupkan kembali perjanjian Minsk. Dan jawaban dari Kementerian Luar Negeri Prancis dan Jerman itu seperti, oke, mereka tidak mau mendorong implementasi. Dan mereka mempublikasikannya secara resmi untuk menunjukkan kepada dunia, dengar, Jerman dan Prancis tidak benar-benar ingin perjanjian Minsk diterapkan. Jadi menurut saya, bagi mereka itu seperti membuat pernyataan, sudah, perjanjian Minsk benar-benar mati. Benar. Jadi kemudian mereka mencoba mengusulkan kesepakatan ini kepada Amerika pada bulan Desember, di mana Amerika pada dasarnya akan membuat komitmen untuk tidak pernah benar-benar mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO, karena itu adalah garis merah yang jelas bagi Rusia.
Sepanjang tahun 2021, hal ini sering dibicarakan. Ukraina akan bergabung dengan NATO. Itu hanya masalah waktu. Sudah sewajarnya Ukraina akan bergabung dengan NATO. Pada saat yang sama, AS menandatangani bukan satu, tapi dua perjanjian strategis dengan Ukraina. Satu pada bulan September dan satu lagi pada bulan November. Dan kita kemudian mengetahui bahwa bagian dari perjanjian strategis ini juga termasuk memberikan senjata kepada Ukraina. Hal ini diakui oleh Antony Blinken karena dia berkata, "Oh, kami tahu Rusia akan menyerang." Tapi Anda bisa melihatnya secara berbeda dan mengatakan, sebenarnya, no matter it's in sculling, it's in provoking Russia to provoke Russia to attack. Because not only they signed these agreements, which Karena mereka tidak hanya menandatangani perjanjian-perjanjian ini, yang dalam beberapa bagian rahasianya melibatkan pemberian senjata, tetapi sejak Biden terpilih, sejak ia menjabat, sebenarnya pada Januari 2021, jika Anda melihat semua keputusan yang diambil Zelensky segera setelahnya, salah satunya adalah menutup 3 saluran oposisi pada 2 Februari 2021. Lalu, ia mengejar Medvedchuk, kepala oposisi, dan wakil utamanya, menuduh mereka melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, yang menurut saya adalah tuduhan palsu. Kemudian pada bulan Maret, hanya 1 bulan setelahnya, Zelensky menandatangani dekret yang pada dasarnya membahas reintegrasi Crimea, seperti yang mereka lakukan sebelumnya dengan reintegrasi Donbas, dan menyatakan bahwa reintegrasi Crimea akan dilakukan dengan cara apapun, termasuk cara militer. will occur by any means, including military means. So they basically give them the right in writing to reconquer. Jadi pada dasarnya mereka memberikan hak secara tertulis untuk merebut kembali Crimea dengan cara militer, dan Zelensky menandatangani ini. Jadi maksud saya, jika Anda melihat semua keputusan yang mereka buat pada tahun 2021, itu adalah segala hal yang bisa mereka lakukan untuk memprovokasi Rusia, bukan? Pertama. Lalu, pada Desember 2021, sebenarnya menurut saya AS menjawabnya pada Januari. Kalau saya ingat, ketika AS menolak proposal dari Rusia untuk tidak mengintegrasikan Ukraina ke dalam NATO, saya rasa inilah momen ketika Rusia berpikir, oke, apa yang bisa kita lakukan? Dan saya rasa mungkin pada saat itu Putin pasti berpikir, oke, mungkin kita harus menyelesaikan ini secara militer. Dan sebenarnya saya memahami pada 7 Februari 2022 bahwa Rusia tidak hanya memiliki kepentingan untuk bertindak lebih dulu. Istapis melakukan yang mengthinth. First, but to do it as fast as possible. I understood it during. Saya memahaminya saat konferensi pers yang dia berikan setelah pertemuannya dengan Macron, yang saya tonton secara langsung pada saat itu, karena saya bertanggung jawab atas urusan politik di Odessa untuk OSCE. Jadi saya memaksa diri untuk menontonnya. Dan ketika seorang jurnalis Prancis bertanya kepadanya, pertanyaannya bukan apakah akan menginvasi Ukraina, tetapi kapan? Karena semua orang membicarakannya saat itu, bukan? Dan kemudian, ketika Anda mendengarkan jawaban Putin dengan saksama, bagi saya sudah cukup jelas bahwa mereka menganggap Ukraina sebagai ancaman, bahkan ancaman langsung. Karena dia mengatakan, Ukraina dengan jelas menyatakan bahwa mereka menganggap Crimea adalah milik mereka. Tetapi kami orang Rusia tidak setuju. Sekarang, apa yang terjadi jika Ukraina bergabung dengan NATO, lalu Ukraina memutuskan untuk menginvasi Crimea karena menganggapnya milik mereka? It's not berarti selenit berperang Rusia. I remember that in Saya ingat wawancara itu, Edin Mizuonya, di mana dia menjelaskan Logan Swartzerup dan risk CSMP Izamedej. So, remaas berperang di NATO. Ya. yeah. And he says, ask your viewers or readers, is Dan dia berkata, they won't. tanyakan kepada pemirsa atau pembaca Anda, apakah ini yang mereka inginkan? Apakah negara-negara NATO ingin berperang langsung dengan Rusia? Dan Anda paham, karena inilah yang dipertaruhkan. Inilah risikonya. Lalu, setelah saya memahami itu, saya menyadari, oke, Amerika dan NATO menolak untuk menutup kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO. Jadi mereka tidak bisa menunggu. Mereka sudah mencoba segala cara yang mereka bisa. Mereka melihat Ukraina sedang mempersenjatai diri kembali. Mereka menandatangani perjanjian khusus dengan Amerika. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum rudal Amerika ditempatkan di Ukraina. Anda bisa menebaknya pada saat itu. Jadi saya pikir mereka memutuskan, oke, kita harus bertindak dan tidak ada pilihan yang lebih baik.
I think they decided, okay, we have to act, and the sooner the better. And I understood that at that moment, and it even scared me. Dan saya mengerti hal itu pada saat itu, dan bahkan membuat saya takut. Tapi saya mencoba untuk menyingkirkan pikiran itu. Oh, tidak, mungkin itu tidak akan terjadi. Kamu tahu, meskipun secara logika begitu, saya berharap itu tidak akan terjadi. Lalu, sejak tanggal 15 Februari, terjadi lonjakan pelanggaran gencatan senjata. Sekarang jika kamu ingat, pada saat itu, orang-orang Amerika, secara aneh, telah mengumumkan bahwa Rusia akan menyerang pada hari itu. Jadi, Ramathumray sepatuag danafor. Sumawi sekarang, itu masih sedikit mendalam misteri bagi mengapa nanikin ibu dan mau ibu sepedang tuway kuri ketika Rusia benaling hang invasi ini. When the Russians would actually invade Ukraine. But on 16th, there was no invasion, but Namun pada tanggal 16, tidak ada invasi, tetapi terjadi peningkatan pelanggaran gencatan senjata, yang sebenarnya dipantau oleh OSCE. Namun berdasarkan statistik OSCE saat itu, saya tidak bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab. Kemudian peningkatan pelanggaran gencatan senjata ini terus berlanjut keesokan harinya dan seterusnya hingga tanggal 24, ketika Rusia memutuskan untuk melancarkan operasi militer khusus. Jadi, ini seperti proses selama 8 hari. Dan selama 8 hari sebelum itu, saya melihat pelanggaran gencatan senjata meningkat. Awalnya, saya mungkin itu adalah persiapan Rusia untuk serang forwards. I thought, well, maybe it's the Russians preparing their own offensive. So my initial idea was that it was the Russians. Jadi, awalnya saya berpikir bahwa pihak Rusia lah yang kemungkinan besar sedang mempersiapkan serangan mereka dengan melakukan penembakan artileri. Namun kemudian, ketika saya benar-benar meneliti lebih dalam laporan resmi OSCE, yang kemudian saya baca secara menyeluruh, dan juga dari diskusi yang saya lakukan dengan rekan-rekan, saya sampai pada kesimpulan yang berbeda. Saya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar justru pihak Ukraina yang saat itu sedang memprovokasi. Dan hal ini saya dapatkan dari dua sumber berbeda yang berada di Oblast Luhansk ketika kejadian itu dimulai di Popasna, kota Popasna. Kami memiliki basis lokal di sana. Dan dari kesaksian seorang rekan saya, dia berkata, Ukraina menembakkan artileri berat dari Popasna. Dan begitulah awalnya. Hal ini dikonfirmasi oleh seseorang yang lebih tinggi di rantai komando yang mengatakan, ya, pihak Ukraina memang mengorganisir provokasi dari Popasna. The Ukrainians organized a provocation from Popasna. So I had two sources inside OSCE who told me that. Jadi saya punya dua sumber di dalam OSCE yang memberitahu saya hal itu. Dan kemudian, ketika Anda melihat statistik pelanggaran gencatan senjata, dan saya sangat tahu bahwa data itu dikumpulkan, saya tahu bagaimana sistemnya berjalan, dan saya juga sangat tahu di mana semua kamera OSCE ditempatkan, karena kami memantau sebagian besar pelanggaran gencatan senjata dengan kamera. Sekarang, pada siang hari, setiap kali ada pengamat kami sendiri, pengamatan manusia yang mengatakan, oh saya mendengar ledakan dari arah itu. Anda tidak bisa memastikan apakah itu tembakan keluar atau masuk. Dan bagaimana Anda menafsirkannya? Satu cara atau yang lain, itu benar-benar mengubah bagaimana Anda menafsirkan informasi yang Anda miliki, bukan? Jadi, ini tidak dapat diandalkan. Dengan kata lain, ini tidak dapat diandalkan. Satu-satunya hal yang 100% dapat diandalkan adalah data dari kamera pada malam hari. The data from the cameras at night. Because, when the people shell each other at night, Karena ketika orang-orang saling menembaki dengan artileri di malam hari, untuk membidik, mereka menggunakan suar, bukan? Jadi beberapa peluru yang mereka gunakan memiliki suar, yang berarti mereka bisa mengikuti lintasannya di langit. Dan kamera kami bisa melacak itu dengan sempurna. Berdasarkan lokasi kamera, ketika Anda mengetahuinya, seperti saya, dan karena kami tahu persis di mana posisi kedua belah pihak, kami punya peta tentang ini. Saya tahu siapa yang menembaki siapa. Dan seperti yang saya katakan di kesimpulan buku saya, setiap kali kami melakukan pengamatan kamera malam itu, sebagian besar adalah garis Ukraina yang menembaki garis separatis. Jadi kesimpulannya adalah militer Ukraina yang kemungkinan besar mengatur provokasi ini, seolah-olah mereka ingin Rusia menyerang. most likely organize this provocation as if they wanted Russia to attack. Which is, Untuk mendefinisikan sebuah provokasi, agar memastikan mereka akan melintasi, agar memastikan Rusia akan menyerang. Dan saat tank-tank itu melintasi, adalah saat di Washington dan Brussel mereka membuka botol sampahnya besar. Karena itulah yang dibutuhkan.
Itulah momen ketika Anda sama sekali tidak berpikir. That's the moment when you then And I think, oh, concluded that they wanted it to happen because if Mereka memang menginginkan hal itu terjadi. then Karena jika Anda memprovokasi Rusia untuk menyerang, maka Anda bisa menampilkan Ukraina sebagai korban di mata seluruh dunia. Dan orang-orang hanya melihat itu saja. Orang-orang yang tidak mengikuti secara detail hanya melihat, oh Rusia menyerang tanpa alasan. Tetangganya, itu mengerikan, bukan? Dan semua orang terkejut. Dan semua orang berpikir Rusia salah. Dan mereka adalah barbar. Lalu ada serangkaian peristiwa tertentu yang menurut saya dalam banyak kasus diorganisir oleh sistem Ukraina. Provokasi yang diatur. Bucha misalnya, stasiun kereta Kramatorsk, yang akan saya bahas di buku saya berikutnya. Karena saya juga menyelidiki peristiwa-peristiwa ini dan saya menyimpulkan bahwa banyak peristiwa seperti itu sangat mencurigakan dalam banyak hal. Dan menurut saya tampak sebagai provokasi dari pihak Ukraina untuk menggambarkan Rusia sebagai bangsa barbar yang tidak bisa diajak bernegosiasi. with whom you could not negotiate. I mean, take the timing of Bucha. Maksud saya, lihat saja waktu terjadinya Bucha. Bucha terjadi tepat ketika Ukraina dan Rusia hampir mencapai kesepakatan di Istanbul. Dan sebagai tanda itikat baik, awalnya, itu adalah tanda itikat baik dari Putin. Dia menarik semua pasukannya dari utara Ukraina, sekitar Kiev. Mereka sebenarnya tidak harus melakukannya, tapi mereka melakukannya. Pada hari yang sama, semua pasukan pergi. Menurut pihak Rusia, itu adalah cara untuk menunjukkan kepada delegasi Ukraina bahwa mereka benar-benar berniat menghormati kesepakatan tersebut, yang merupakan kesepakatan terbaik yang bisa diharapkan Ukraina. Karena mereka setuju untuk, saya bahkan sempat sulit mempercayainya saat membacanya, mereka setuju untuk mundur ke belakang garis 24 Februari 2022, yang menurut saya luar biasa. Norezi, nailagin agro di stimp tuintang, Ukraina berkomitmen untuk tinimbering bergodi now dan mengurangi kualitasnya sendiri. NATO and to downscaling its own military. yeah, First step regain ban netralitasnya. Dan Pres hampir berhasil meraih sindikat. Berhasil. And then a few days later, Lalu beberapa hari kemudian, peristiwa Bucha terjadi, dan kemudian Boris Johnson datang mengunjungi Zelensky dan berkata, "Oh, Anda tidak bisa bernegosiasi dengan Rusia. Kami akan membantu Anda membela diri dengan senjata NATO, dan Anda akan memenangkan perang ini." Dan ada banyak orang, termasuk sekarang, yang berkata kepada saya, bagaimana mungkin Anda bernegosiasi dengan Rusia setelah Bucha? Jadi, Anda tahu, cui bono, seperti yang mereka katakan dalam bahasa Latin kan, siapa yang diuntungkan dari kejahatan itu? Dan dalam kasus ini, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa Bucha menguntungkan siapa. Orang-orang yang tidak ingin ada perjanjian damai yang ditandatangani dengan Rusia. Orang-orang itulah yang diuntungkan dari Bucha. Dan sekali lagi, jika Anda melihat lebih dalam, ada banyak hal mencurigakan di Bucha. Saya tidak mengatakan bahwa pasukan Rusia tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka mungkin saja melakukan beberapa kejahatan di sana, tetapi tidak sebesar yang dituduhkan. Dan saya pikir, setidaknya sebagian dari apa yang terjadi di Bucha sebagian besar adalah rekayasa oleh otoritas Ukraina. Dan ini sekali lagi adalah hal yang saya tunjukkan dalam buku saya berikutnya. is I think demonstrated in my next book. and it's just Masih banyak hal yang perlu dibahas. Dan Benoit, saya sangat berterima kasih karena Anda telah membagikan pengalaman itu kepada kami dan menulis buku tersebut. Itu adalah buku pertama Anda tentang misi OSCE Anda. Awalnya ditulis dalam bahasa Prancis, tapi sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kita perlu mengadakan diskusi kedua, itu sudah pasti. Tapi bagi orang-orang yang ingin membaca buku Anda dalam bahasa Inggris, di mana mereka bisa menemukannya? book in English, where should they find it? Right Winnie now, Sanctis to gift tour to Amazon. Amazon. On Amazon. Okay, I will put the Amazon link to the Di Amazon. Baiklah, saya akan menaruh tautan Amazon untuk buku tersebut di deskripsi, agar orang-orang bisa menemukannya. Juga, jika ada yang ingin menghubungi Anda, mereka bisa menghubungi saya, dan saya akan menjembatani. Karena saya yakin ada banyak orang yang tertarik dengan hal ini. Kita perlu mengadakan diskusi lagi. Selain itu, apa yang Anda saksikan berkaitan langsung dengan orang-orang yang mencoba mengamati bagian lain dari perkembangan politik, termasuk Pak Kachanovsky di Maidan dan Nikolai Petro mengenai perkembangan politik secara keseluruhan.
Dan semuanya kembali pada orang-orang yang memang tidak ingin konflik ini berakhir secara damai. Dan itu sangat menyedihkan. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan pada titik ini? Is there anything that you need to add at this point? No, just to say that you quoted Ivan Kachanovsky. I have a high... Hanya ingin mengatakan bahwa Anda menyebut Ivan Kachanovsky. Saya sangat menghormati karyanya karena saya benar-benar membaca seluruh tesisnya sejak awal pada tahun 2015. Saya menemukan karyanya pada akhir 2015 dan saya membaca semuanya pada 2016 dan saya sangat menghormatinya. Saya melihat Anda telah mewawancarainya di saluran Anda dan saya senang melihat itu. I was happy to see that. People who are interested... Orang-orang yang tertarik pada kebenaran ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan alasannya akan melakukan pekerjaan yang baik. Dan Ivan Kachanovsky adalah salah satunya. Dan Anda adalah yang lainnya. Benoit Paire, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. Termiza Barak, a thing immune.